Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh mahasiswa STIAMI yang saya cintai dan saya hormati. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam kondisi yang tidak normal sehingga bisa selesai kuliahnya tepat waktu dan mutu yang tinggi. Bertemu kembali dengan saya Dr. Abbas Mansur MM MPD pada chapter kedua yaitu mutu dan persaingan global. Baik, kita masuk ke chapter kedua, mutu dan persaingan global yang terdiri dari beberapa poin materinya. A. Penerapan TQM, B. Budaya kualitas, C. Faktor yang menghambat, D. Faktor pendukung, kemudian E. Peran pemimpin dalam mutu. Penerapan TQM, saya meyakini bahwa proses tidak pernah membohongin hasil. Seperti yang saya kutip dari nenek moyang TQM, Edgar Deming, Joseph Juran, dan Philip Crosby. Penerapan dari Deming. Deming ini intinya adalah perbaikan terus-menerus yang terkenal dengan PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Nah, ini diimplementasikan dalam poin-poinnya, misalnya mengembangkan rencana perbaikan atau plan dengan 5W dan 1H. Kemudian ada prinsip SMART, Smart, Specific, Measurable, Attainable, Reasonable, dan waktu. Kemudian Do, kerjakan secara bertahap dan perlu dikendalikan dari hal-hal yang sekecil apapun. Lalu cek atau study dengan menggunakan alat yang digunakan adalah statistik, namanya Pareto diagram atau histogram atau poligram, alat-alat histogram. Kemudian melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan atau action. Berikutnya, tokoh berikutnya adalah Joseph Juran yang terkenal dengan Fitness for Us. Artinya, barang atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh pengguna. Oleh karena itu, dia menekankan perbaikan struktural dari atas ke bawah, mulai dari input, proses, output, outcome, impact, dan income. Kemudian mengadakan pelatihan secara terus-menerus, kemudian kepemimpinan pada setiap tingkat manajemen. Orang ketiga atau nenek moyang yang ketiga adalah Philip Crosby yang terkenal dengan zero defect. Pertama, kualitas adalah sama dengan persyaratan, artinya persyaratan jangan pernah dilanggar. Melewati persyaratan berarti cacat. Kurang sedikit saja persyaratan, maka suatu barang atau jasa dikatakan tidak berkualitas. Yang kedua, sistem kualitas adalah pencegahan. Artinya, kualitas itu bisa dicegah dari awal mengenai tingkat kesalahannya, mulai dari input, proses, output, dan seterusnya. Yang penting fasilitasnya lengkap, pelatihan karyawannya, kemudian lengkap dengan prosedur pekerjaannya, kemudian ada standar kinerja yang harus dicapai. Nah, yang terakhir atau yang berikutnya adalah zero defect, artinya kerusakannya nol. Tidak ada toleransi misalnya inefisiensi 5% atau tingkat kesalahan 95%. Sehingga Crosby menekankan bahwa kerusakan adalah nol. Ukuran kualitas adalah harga. Jadi price of non-conformance, artinya harga itu tidak pernah membohongi kualitas.
Jadi kalau barangnya mahal pasti berkualitas. B. Kualitas budaya sebagai penunjang daya saing. Jadi tidak ada masyarakat yang tidak berbudaya dan tidak ada budaya yang tidak lahir dari masyarakat. Itu sebabnya di pabrik itu ada manusia. Manusia itu adalah penghasil budaya, dan budaya itu kalau bagus maka akan menunjang kualitas. Misalnya nilai, keyakinan. Nilai adalah ukuran baik kualitas atau mutu. Jadi orangnya bernilai berarti orang berkualitas, barangnya bernilai berarti berkualitas. Lalu diyakini bahwa kalau kita sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh kuliah, maka yakin hasilnya akan bagus. Dan itu kalau bisa dilakukan menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi, kemudian berlangsung terus-menerus secara sustainable. 3. Budaya yang berkualitas memberi dampak kepuasan pelanggan. Misalnya hubungan antara perusahaan dengan pelanggan menjadi harmonis, pembelian kembali, loyalitas, dan bisa menjadi pelanggan itu bisa menjadi juru bicara perusahaan atau mouth to mouth atau ambassador, atau yang paling bahaya bahwa pelanggan itu bisa menjadi pembunuh berdarah dingin. Lalu karakteristik budaya sebagai berikut. 1. Perilaku sesuai dengan slogan. Jangan bertentangan dengan slogan. Kampus kita selalu meslogankan kredonya adalah moral, etika, dan sebagainya harus sesuai. Dan itu memang sudah dibuktikan. Kemudian setiap masukan atau kritikan jangan dianggap berseberangan, tetapi masukan itu adalah suatu yang bagus. Bahkan kalau di Arab konon kabarnya kalau orang salah baca Al-Quran mau diluruskan malah dibayar, ada penghargaan. Kemudian pendidikan, ada penghargaan, ada promosi. Rekan kerja itu adalah pelanggan internal, kemudian pemasok adalah mitra kerja. Penyebab kegagalan TQM, salah satunya yang paling mendasar adalah salah dalam regenerasi kepemimpinan itu, dan seterusnya ke bawah. Kemudian pendukung dan penghambat pengembangan produk. Nah, ini gampang sekali sekarang bisnis karena teknologinya maju sehingga sangat mudah untuk membuat bisnis dan atau pengembangan suatu produk. Nah, pengembangan produk dapat didefinisikan oleh Kotler dan Armstrong, walaupun ini pendapat sudah lama tetapi saya anggap masih relevan karena 1, pengembangan produk itu harus memberikan kemudahan, jangan justru sebaliknya. 2, perbaikan bentuk, penyederhanaan, pembentukan kembali atau menambah desain dan model. Peran pemimpin pada mutu. Peran pemimpin pada mutu. Jadi pemimpin itu adalah sebuah nahoda dalam sebuah organisasi yang harus mengharmonisasikan berbagai bunyi sehingga menjadi enak didengar. Sama dengan yang dikatakan oleh Peter dan Austin, yaitu manajemen by walking about, artinya manajemen dengan melaksanakan sendiri. Nah, intinya adalah gaya kepemimpinan menekankan pada komunikasi, visi, nilai-nilai, serta berbaur dengan para staf dan pelanggan. Fungsi utama pimpinan sebagai berikut. 1, memastikan kebutuhan pelanggan menjadi pusat kebijakan sehingga itu menjadi sebuah misi. Nah, kalau sudah jadi misi maka harus memiliki komitmen untuk mendukung, lalu dikomunikasikan kepada seluruh komponen, lalu mengarahkan perkembangan karyawan kepada tujuan atau misi tadi itu. Termasuk misalnya kepemimpinan sekarang di Jokowi, Presiden Jokowi sekarang itu banyak organisasi yang dipangkas karena tidak mendukung mutu, baik itu bersifat organisasional maupun culture. Misalnya banyak anak perusahaan yang
hapus. Dan misalnya culture yang menghambat itu, dulu orang mengatakan banyak anak banyak rezeki, itu secara perlahan-lahan culture itu hilang. Itu kira-kira materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Demikianlah penjelasan singkat yang saya dapat berikan dalam video pembelajaran, dan untuk memahami selanjutnya bisa dibuka di SSO Setiami untuk bisa lebih memahami materinya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Setiami, the right place for a better future.